Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang hari ini menyampaikan sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang. Pertama, tentang orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan jumlah ODP sebanyak 9 orang. Sehingga ODP proses pantau berjumlah 197 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.590 orang. Dari 157 orang, terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 101 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang. Mulai terjadi penurunan sebaran ODP berdasarkan kelurahan dan desa. Sebelumnya ODP menyebar di 140 desa dan kelurahan. Pertanggal 16 Juni ini sebaran ODP hanya pada 40 kelurahan dan desa. ODP tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarga dan puskesmas terdekat. Selanjutnya tentang pasien dalam pengawasan. Pada hari ini tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan, sehingga total ODP sampai dengan hari ini berjumlah 14 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 57 orang. Dari 14 ODP tersebut, jenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang. Tersebar di 8 kecamatan. Selanjutnya, dari 14 ODP tersebut, dilaksanakan karantina di rumah masing-masing. Selanjutnya tentang rapid test. Terjadi penambahan 3 orang rapid test reaktif, yaitu seorang perempuan umur 41 tahun asal Kecamatan Nangatayap. Yang kedua, seorang perempuan umur 33 tahun asal Kecamatan Marau. Dan seorang laki-laki umur 37 tahun asal Kecamatan Kendawangan, yaitu dari Pisitor. Kabar baik, sebanyak 7 orang rapid test reaktif dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab 2 kali berturut-turut, yaitu ini inisial SA, laki-laki umur 31 tahun, Nakes Kecamatan Delta Pawan. Kemudian inisial NR, perempuan, umur 38 tahun, tenaga kesehatan dari Kecamatan Delta Pawan. Dan inisial SBR, laki-laki umur 51 tahun, Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya, yang keempat adalah inisial NS, perempuan umur 31 tahun, tenaga kesehatan Kecamatan Delta Pawan. Kemudian yang kelima, inisial AR, laki-laki, umur 21 tahun, seorang pelajar dari Kecamatan Benua Kayong. Kemudian yang keenam, inisial RG, perempuan umur 45 tahun, tenaga kesehatan dari Kecamatan Air Upas. Kemudian yang ketujuh, inisial RL, laki-laki, umur 21 tahun, seorang karyawan dari Kecamatan Kendawangan. Dengan demikian, sampai hari Selasa, ada 45 orang dengan rapid test reaktif menunggu hasil swab. Dari 45 orang tersebut, tersebar di 1 Kecamatan Delta Pawan 18 orang, Kecamatan Benua Kayong tidak ada, Kecamatan Air Upas 4 orang, Kecamatan Kendawangan 4 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 5 orang, Kecamatan Nangatayap 9 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 2 orang, dan Kecamatan Sandai 1 orang, serta Kecamatan Marau 1 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 5.119 orang sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.
Selanjutnya, kami sampaikan pemeriksaan swab. Sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, Dinas Kesihatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 258 orang dengan jumlah swab sebanyak 569 sampel. Dari 569 sampel tersebut, 386 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 88 sampel positif dan sebanyak 298 sampel dengan hasil negatif. Dari 449 sampel tersebut, sebanyak 329 sampel diperiksa di BPTKL, PV Jakarta dan 57 sampel diperiksa di Laboratorium Untan Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 183 sampel. Yang sampai dengan hari ini, 15 Juni 2020 dari hasil sampel swab dinyatakan sembuh ada 10 orang. Selanjutnya kami sampaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Dengan demikian, sampai hari Selasa 16 Juni 2020, ada 32 orang konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang dan 10 orang dinyatakan sembuh. Dengan rincian sebagai berikut, klaster GPIB, 1 orang kasus konfirmasi telah dinyatakan sembuh. Klaster Jamaah Tabligh, 10 kasus konfirmasi COVID-19, sebanyak 6 orang telah dinyatakan sembuh. Klaster Temboro, ada 7 konfirmasi COVID-19, sebanyak 2 orang telah dinyatakan sembuh. Untuk kasus perorangan, ada 14 kasus konfirmasi COVID-19, sebanyak 1 orang yang telah sembuh. Kesimpulan, kasus lama konfirmasi COVID-19 ada 9 orang, sedangkan kasus baru sebanyak 13 orang. Kasus yang dirawat di ruang isolasi Dr. Agus Jambu Ketapang ada 3 orang. Kasus yang dirawat di fasilitas khusus BSM ada 19 orang. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ketapang untuk dapat menerima pasien konfirmasi COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, tidak mengucilkan mereka dan dapat menerima kembali di lingkungan masyarakat. Tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ketapang untuk selalu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk tetap waspada terhadap COVID-19. Meskipun mal, swalayan, dan tempat-tempat publik lainnya sudah mulai dibuka kembali, harus selalu kita ingat bahawa virus corona masih tetap ada, sehingga kita tetap tidak bisa melakukan semua kegiatan seperti sebelum pandemi terjadi. Sehingga kita dituntut untuk menjaga kesehatan kita dengan meningkatkan imunitas tubuh, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan terstres. Selain dengan menjaga imunitas tubuh, tetap melakukan physical distancing, terutama pada tempat-tempat yang ramai. Biasakan cuci tangan setelah menyentuh sesuatu, dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor. Selalu gunakan masker, tidak hanya saat sakit, namun juga saat sehat, di segala aktivitas di luar rumah. Batasi aktivitas di luar rumah. Hindari keramaian. Waspada dan berhati-hati kita ketika bepergian, terutama bagi lansia. Untuk lansia, jika terpaksa berpergian, maka harus lebih cermat dan sebisa mungkin untuk hindari tempat keramaian. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.